semuanya, kami dari kelompok 7 Biomimikri kelas TPB 45. Pada video kali ini kami akan menjelaskan biomimikri kami yang berjudul Celurit dan Gergaji Lipat terinspirasi dari Cakar Kucing. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri Angelia Octavia dengan NIM 122350051. Lalu ada Rahmat Sidik dengan NIM 122350058. Lalu ada saya sendiri, Ananda Metri Paramita dengan NIM 122350059. Lalu ada Simatupang Fanny Grace dengan NIM 122350060. Lalu ada Christine dengan NIM 122350061. Lalu ada Nania Fitriza Nauli dengan NIM 122350062. Lalu ada Hafiz Nabil Izudin dengan NIM 122350063. Lalu yang terakhir ada Rahma Yanita Putri dengan NIM 122500012. Biomimikri berasal dari bahasa Yunani, bios yang berarti kehidupan dan mimis yang berarti meniru. Secara sederhana, biomimikri berarti meniru kehidupan, mempelajari bagaimana organisme biologis telah mampu mengatasi tantangan dan telah beradaptasi untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Seiring ditemukan bahwa organisme hidup mampu mencapainya dengan menggunakan jumlah energi yang minimal, kemudian meniru strategi ini dalam teknologi manusia. Celurit merupakan senjata tajam biasa yang terbuat dari besi. Celurit berfungsi sebagai alat potong dan juga berfungsi sebagai alat bantu pertanian dengan bentuk melengkung lebih panjang dari sadda atau arit yang menyerupai bulan sabit. Selanjutnya ada sejarah celurit. Senjata celurit menjadi senjata khas yang berasal dari Pulau Madura. Menurut sejarawan Madura, budaya celurit tidak dapat lepas dari tokoh yang bernama Sakera, yang sebenarnya berasal dari Pasuruan yang berperang melawan penjajah Belanda. Gergaji merupakan perangkas tukang yang memiliki bilah bergerigi dan sering digunakan untuk memotong berbagai bahan, seperti kayu, besi, pipa, dan lain-lain. Terkadang, gergaji juga dapat digunakan sebagai alat eksekusi manusia. Sejarah gergaji. Sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, gergaji pertama ditemukan oleh suku Jermanik. Mereka menorehkan gigi kecil menjadi batu berbentuk setengah bulan. Apakah gergaji ini digunakan untuk mengerjakan kayu? Masih belum diketahui. Setelah penemuan tembaga, gergaji digunakan dalam bentuk perunggu untuk menghasilkan kapak dan gergaji, dan kapak tidak hanya pohon yang ditebang, tetapi juga musuh. Sekitar 750 tahun sebelum Masehi, besi menggantikan perunggu sebagai bahan kerja, tetapi gergaji tetap terbuat dari perunggu selama berabad-abad. Gergaji lebih sedikit digunakan di hutan dan lebih banyak digunakan oleh pengrajin dokter atau ahli bedah. Seiring berkembangnya zaman, gergaji juga mengalami pengembangan, sehingga terciptanya berbagai jenis gergaji seperti berikut. Cakar kucing. Kucing merupakan mamalia yang termasuk dalam kelompok karnivora. Sama seperti hewan karnivora lainnya, kucing memiliki cakar serta gigi yang tajam. Kucing memiliki cakar yang bisa dilipat. Cakar ini bisa keluar ataupun masuk kapanpun mereka butuhkan. Cakar kucing biasanya akan keluar ketika ia hendak mencakar musuh. Cakar ini pula akan masuk ketika kucing sedang mengintai mangsanya. Hal ini bertujuan agar langkah kucing tidak terdengar oleh mangsanya. Kucing sering mengasah cakarnya pada batang pohon atau barang-barang di rumah seperti kursi, meja, pintu, dan lemari. Kucing juga memiliki bantalan jari kaki yang membantu kucing menjaga cakarnya agar selalu dalam kondisi baik ketika diperlukan. Adapun hubungan atau keterkaitan antara celurit dan gergaji lipat yang terinspirasi dari cakar kucing ialah pada penggunaan cakar atau kuku dari seekor kucing dengan cara memasukkan dan mengeluarkannya. Seperti pada halnya penggunaan pada celurit dan gergaji lipat yang sama persis, yakni dengan cara dibuka lalu ditutup kembali apabila sudah memakainya, supaya tidak melukai si pengguna setelah memakai celurit dan gergaji lipat tersebut. Begitu pula dengan cakar kucing yang akan digunakan untuk membersihkan bagian tubuh kucing dengan mengeluarkannya dan memasukkannya kembali supaya tidak melukai anggota tubuh kucing tersebut. Berikut cara kerjanya. Pada gambar pertama, yaitu ketika alat sedang tidak digunakan atau sedang dilipat. Lalu yang kedua, merupakan mode sabit atau mode celurit. Lalu yang ketiga, itu ada mode gergaji.
Lalu yang keempat itu adalah cara memegang ketika kita menggunakan sabit atau celuritnya. Dan yang terakhir itu cara memegang ketika kita menggunakan mode gergaji. Sekian video biomimikri dari kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.